welcome back to my YouTube channel. Kali ini akan jadi bahasan kita adalah seputar penanganan pertama atau cara mengatasi kesurupan itu sendiri. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Bahasan kita kali ini menyambung dan sekaligus melengkapi video-video sebelumnya seputar kesurupan. Bila sebelumnya kita sudah membahas tentang apa saja tanda atau ciri orang yang kesurupan, kita juga sedang membahas seputar apa saja yang menyebabkan orang kesurupan. Nah, kali ini yang akan menjadi bahasan kita adalah seputar penanganan pertama atau cara mengatasi kesurupan itu sendiri. Kesurupan merupakan suatu peristiwa supranatural yang kapan dan di mana terjadi jelas tidak bisa kita perkirakan. Ada kalanya menjadi tempat-tempat angker, tapi ada juga kalanya di lokasi yang tidak terduga, sekolah misalnya. Tidak jarang ketika peristiwa kesurupan ini terjadi, kita sebagai orang awam menjadi panik. Malah banyak orang menjadi ketakutan dan bingung. Tidak tahu harus bagaimana dan tidak tahu harus berbuat apa. Karena memang insiden kesurupan itu seringkali membuat kita kaget. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba si korban pingsan dan berteriak dan berontak. Ditenangkan jelas tidak bisa, diajak ngomong pun sudah tidak mungkin. Lagi tetapi mungkin kita orang awam sebenarnya dalam keadaan mendesak ada langkah pertolongan pertama tetap bisa kita lakukan untuk mengatasi kesurupan. Kesurupan sendiri, seperti yang kita tahu, adalah suatu kondisi di mana alam bawah sadar seseorang dikendalikan oleh energi negatif dari lingkungan sekitarnya. Atau dalam bahasa sehari-hari, kita dirasuki makhluk halus. Untuk mengatasinya, bila suatu ketika ada seseorang di dekat Anda yang mendadak kesurupan, maka hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah menjauhkan si korban tersebut dari lokasi ke tempat lain, dipindahkan yang bersangkutan dari lokasi kejadian untuk mengurangi sugesti mistis yang menjadikan penanganan jadi sulit, terutama bila kesurupan ini terjadi di tempat yang banyak orang. Karena tidak jarang satu orang yang kesurupan, lalu orang lain pun ikut menular kesurupan. Kalau kata orang, maka sebaiknya si korban dipisahkan terlebih dahulu agar tidak berjatuhan korban lainnya. Next. Lalu untuk langkah yang kedua, berikan ruang agar tubuh si korban menjadi lebih rileks. Jangan dikerubuti. Jangan juga malah dikerumuni. Seperti tontonan. Pastikan ada sirkulasi udara yang baik. Dan sebisa mungkin, upayakan pakaian korban tidak terjerat kancing di bagian leher. Sebaiknya dibuka. Demikian halnya dengan kaos kaki. Sebab jika dikerumuni, besar kemungkinan berontak ini malah akan menjadi-jadi. Lalu untuk yang ketiga, menangani kesurupan adalah hal mencari titik-titik. Titik kejut syaraf pada tubuhnya. Titik yang dimaksud adalah terletak pada ruas jari, antara ibu jari dan telunjuk, bagian jempol kaki, bagian belakang telinga, dan ulu hati. Dengan menekan titik-titik kejut tersebut diharapkan dapat membangkitkan alam bawah sadarnya, si korban, sehingga dia dapat menguasai dan mengendalikan kesadaran dirinya. Lalu untuk yang keempat adalah membacakan doa atau ayat suci. Langkah keempat ini yang dianggap sebagai langkah paling penting karena doa atau ayat suci dipercaya dapat mengusir energi yang negatif atau pengaruh gaib yang dirasuki tubuh manusia. Adapun doanya sendiri boleh dibacakan sesuai keyakinannya masing-masing. Jika beragama Islam, maka bisa dibacakan surat Al-Fatihah, Al-Jin, An-Nas, Al-Ikhlas, atau ayat kursi. Lebih bagus bila dibacakan setelah Anda berwudu dalam keadaan yang suci, sambil menyiapkan segelas air putih untuk kemudian diusapkan ke wajah korban mengalami kesurupan. Dan langkah yang kelima, meskipun hal ini saya sebutkan terakhir, tetapi justru langkah ini sangat penting, yaitu jangan panik apabila malah ikut berteriak. Untuk bisa menenangani orang yang kesurupan, Anda harus tenang. Kalau Anda panik,
Apalagi malah ikut-ikutan teriak, yang ada hanya akan memperkeruh suasana. Ketenangan ini sangat diperlukan agar kita bisa berpikir lebih jernih dan dapat memberikan bantuan sesuai apa yang dibutuhkan korban serta mencegah agar situasi tidak merembet pada lebih banyak orang. Kurang lebih 5 langkah inilah yang bisa kita lakukan sebagai penanganan pertama untuk mengatasi kesurupan. Semoga bermanfaat untuk Anda atau setidaknya bisa menjadikan wawasan bagi kita. Dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak telah menyaksikan dan sampai jumpa dan salam rahayu.